Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafid Suryana. Di sini saya akan membawakan sebuah ya bisa dibilang ceramah singkat mengenai narkoba dan bahayanya, dan juga game mungkin ya. Oke. Jadi pertama, apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Manfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat menghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasan berikutnya. Jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman kokain sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menyebabkan kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jadi di golongan ini kurang lebih ada 80 jenis. Lalu diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang terakhir adalah golongan 3. Golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang sangat ringan dan banyak dimanfaatkan untuk obat serta terapi. Nah, sekarang narkotika jenis sintetis. Jenis satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Jadi, sintetis ini yang biasa dipakai untuk obat oleh dokter-dokter. Sudah semi sintetis. Menggunakan bahan utama narkotika lain yang kondensasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contoh adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Nah, ini. Narkotika jenis alami. Ganja dan kokain menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungan yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Atau akibat fatalnya adalah kematian. Nah, ini adalah bahaya dari narkoba. Bahaya dari narkoba dapat menimbulkan dehidrasi, halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, dan juga yang paling tinggi adalah yang paling bahaya adalah kematian. Nah, sekarang seperti saya udah bilang, sebab seorang kecanduan narkoba adalah karena sering memakainya dan juga itu akan menjadi kecanduan yang sangat berbahaya. Nah, sedangkan kalau game itu sebenarnya juga game itu tergantung orangnya. Jadi seperti saya nih, saya gamer, saya suka main game. Yang saya bisa mainin itu game yang ada di PlayStation saya. Cuman open session game saya tuh oke aja kok. Saya disuruh sholat, disuruh makan, disuruh bantuin orang tua, bantuin. Tapi saya nggak bisa sampai kecanduan loh. Nah, sebenarnya itu juga tergantung dari orangnya. Di situ bahaya narkoba dan game online offline. Sebenarnya sih saya nggak terlalu tahu ya bahaya game online atau game offline apa, karena banyak dari saya lihat sendiri
baik di YouTube maupun guru saya sendiri bilang itu mereka kebanyakan pada nyalain game online dan juga game offline. Nah, saya nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang salah dari game itu. Ya, emang ada game yang untuk orang dewasa, cuman ya saya juga nggak suka main begituan. Saya tuh sukanya mainnya game-game action gitu. Nah, game online juga saya dengar-dengar dari guru-guru saya, dari orang tua saya, dari YouTube juga katanya tuh bisa mengubah perilaku seseorang. Nah, sebenarnya juga saya bingung. Saya main game online, ada yang ngomong begitu, saya nggak ladenin. Justru malah saya tuh berubah gara-gara beda lingkungan. Sebenarnya tuh orang-orang juga seperti itu. Kalau menurut saya ya, saya tuh berubah karena dampak dari untuk adaptasi lingkungan sekitar. Seperti saya kan di SD nih, jadi saya udah mulai berubah karena lingkungan sekitar ya emang gitu bahaya. Nah terus pas di pesantren nih, lingkungan saya juga udah mulai beradaptasi. Itu kan lingkungan sekitar kalau kata saya, bukan karena game. Sebenarnya juga saya nggak setuju kalau orang-orang tuh pada nyalahin game, karena orang-orang pada nyalahin game karena anaknya jadi kecanduan, jadi nggak patuh, nggak taat. Nah sebenarnya saya nggak setuju, cuma tergantung orangnya aja. Ya mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.